Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pripun kabare bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita mengawali dengan kalimat hamdalah, sebuah kalimat pujian kepada Allah, karena memang dari Allah lah seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ini juga merupakan sebuah bentuk rasa syukur kita melalui lisan kita yang kita mengikrarkan ya, atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan tadi. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Maka terhadap ya, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu dibicarakan, bukan dalam rangka untuk pamer ataupun riya, tetapi adalah dalam rangka kita itu bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan nikmat yang sedemikian banyak. Nah, kewajiban kita adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Mensyukuri dengan lisan kita sudah melakukan yang sejatinya kita awali dengan syukur di dalam hati kita. Yakini betul bahwasanya setiap nikmat, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah bersyukur di dalam hati, kemudian juga lisan kita, maka sejatinya ini akan menghancurkan keangkuhan kita, akan melibas habis kesombongan kita, karena memang tidak ada yang ada di dalam diri ini kecuali semuanya itu atas pertolongan Allah. Dan terlebih adalah rasa syukur itu akan kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita realisasikan di dalam amal perbuatan dan juga perkataan kita di dalam kehidupan kita. Maka disitulah akan komplit rasa syukur itu dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dan semuanya tadi dalam rangka untuk menuju ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum menafsi bitaqwallah. Tidak lupa senantiasa saya mengajak pada diri dan jamaah sekalian, mari kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Adalah kita memiliki keimanan yang tidak bisa stabil. Keimanan kita itu dinamis, juga tergantung diri kita. Apakah iman kita itu naik atau turun? Karena al-imanu yazidu yanqus. Keimanan seseorang bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ahu yanqus bil ma'asi. Keimanan seseorang bertambah ketika dia taat dan akan berkurang ketika kita maksiat. Jadi tergantung kita pula.
Apakah akan kita naikkan kualitas iman kita, ataukah kita hancurkan dengan kita melakukan kemaksiatan? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami ingin menyampaikan dari kitab Nasaihul Ibad yang kali ini di bab yang ke-10, makalah yang kedua. Di dalam kitab tersebut beliau Imam An-Nawawi Al-Bantani menukil perkataan Abu Bakar Asy-Shiddiq. Beliau adalah salah satu manusia mulia pada zaman Nabi ketika awal-awal Islam. Beliau adalah merupakan sahabat yang paling utama. Qala Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhu, "Man min 'abdin razaqahu Allahu 'asra hisalin illa waqad illa waqad najja minal afati wal ahadi kulliha wa sarra fi darajatil muqarrabin wa nala darajatal muttaqin. Awwaluha sidqun daimun mahu qalbun qanun wa tsani sabrun kamilun mahu sukrun daimun wa tsalisu faqrun daimun mahu zuhdun hadirun wa rabi'u fikrun daimun mahu batnun ja'un wal khamisu husnun daimun ma'ahu khaufun muttasilun wasadisu juhdun daimun ma'ahu badanan mutawadhi'un wasabi'u rifqun daimun ma'ahu rahimun hadirun wasaminu hubbun daimun ma'ahu haya'un hadirun watasi'u ilmun nafi'un ma'ahu amalun daimun wal asiru imanun daimun ma'ahu aqlun thabitun. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga insyaallah nanti kelar kajian kita membahas pada makalah yang kedua dari bab 10 Nasaihul Ibad ini. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin razaqahu Allahu," tidaklah dari seorang hamba yang telah Allah berikan rizki kepadanya asra khisalin 10 sifat illa waqad naja minal afati wal hadi kulliha, melainkan dia akan benar-benar selamat dari segala penyakit dan bencana seluruhnya. Ini luar biasa, yang seharusnya kita memahami apa nanti ini pemberian dari Allah, rezeki dari Allah. Nah, di sini disebutkan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq berkata, tidak ada dari seorang hamba yang telah Allah berikan rizki kepadanya 10 sifat ini, melainkan dia akan benar-benar selamat dari segala penyakit dan bencana seluruhnya, kulliha. Nek kira-kira kalau saya bertanya kepada jenengan, kira-kira jenengan mau ndak pengen untuk dibebaskan dari segala penyakit dan segala bencana ini? Pengen ya? Mau ya? Mau. Baik. Nanti kita kupas satu demi satu. Nah, kira-kira nanti akhir ini juga akan saya tanya kembali setelah keinginan Anda dan kesanggupan jenengan ketika ingin mendapatkan rezeki dari Allah, yang dia nanti akan mendapatkan sebuah 10 hal ini, dan dia akan menjadi orang yang terbebas dari bencana dan terbebas dari kehancuran, penyakit dan bencana. Wa sarra fi darajatil muqarrabin, dari 10 hal tadi yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut itu, wa sarra fi darajatil muqarrabin, dia akan benar-benar menempati derajat muqarrabin, orang yang dekat minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut yang mendapatkan rezeki tadi, maka dia akan mendapatkan posisi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai muqarrabin. Wa nala darajatal muttaqin, dan dia benar-benar akan meraih derajat orang-orang yang bertakwa. Dia mendapatkan posisi yang dekat di dekatnya Allah sebagai muqarrabin, dan dia juga akan mendapatkan gelar sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa.
alladzina taraku syahwatin nafsi wajtanabul munhiyat. Ya. Derajatnya orang-orang mutakin tersebut yakni adalah orang-orang yang dia meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu dan juga orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Nah, dari sini saja kita nanti melihat kembali pertanyaan yang saya sampaikan. Kira-kira kepantasan ini gimana? Sudah pas apa belum kalau saya mendapatkan rezeki itu? Karena nanti dia akan menjadi seseorang yang dekat dengan Allah dan memiliki derajat mutakin, yang dia itu benar-benar meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu, dan dia juga termasuk orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Apa saja sih rezeki yang diberikan oleh Allah tersebut? Kalau tema kali ini adalah memang juga tadi pemberian yang menyelamatkan. Ya. Apakah ke-10 itu? Awwaluha, yang pertama, sidqun daimun. Sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Sidqun daimun yakni jujur secara terus-menerus. Ya. Jujur secara terus-menerus, ma'ahu, bersama dari kejujuran yang terus-menerus tersebut adalah qalbun qani'un, hati yang senantiasa qanaah, menerima atas pemberian Allah. Ya. Jujur di sini juga jujur perkataannya, jujur tindakannya, jujur pakaiannya. Ya. Nek wong iki biasa-biasa saja, wong yo ora sugih, ora sandadak nganggo klambi sing kaya kemaki-kemaki ndak yes. Mu daripada nanti ketika walah wong tibake ya padha wae karo aku ra duwe. Kok kaya ngono mulaimu golek-golek sampai kaya ngono. Jadi jujur di sini juga perbuatan, perkataan, bahkan pakaian pun juga jujur kita, ya. Ngomong juga ora usah dhuwur-dhuwur. Nek kasih nyatane jeneng ki ternyata ya mung kaya ngene, ya. Jujur di situ juga dikatakan jujur ya berarti ngomong apa adanya. Karena nanti kalau kebalikan dari orang jujur adalah pembohong, ya. Ketika seseorang terbiasa mengungkapkan apa adanya sebagai orang yang jujur, maka dia akan dicap sebagai orang yang jujur. Maka kebalikannya, ketika orang tersebut terbiasa berbohong, dia itu kalau ngomong berbohong maka dia juga akan dicap sebagai pembohong, ya. Ya. Awwaluha sidqun daimun mahu qalbun qani'un. Ya. Ai ini maksudnya adalah radin bil kismati. Ya. Maksudnya ridho dengan takdir. Qanaah tersebut itu ridho dengan takdir. Fasidqul lisani awwalus sa'adati maka kejujuran lisan ini adalah awal dari kebahagiaan. Ya. Kejujuran itu akan menimbulkan seseorang itu bisa bahagia, bisa sukses. Dan itu dikatakan tadi sidqun daimun, jujur terus menerus. Orang mau cuma jujur pas nek menguntungkan, enggak. Karena jujur tetap ajur nopo mujur, mujur ya insya Allah. Walau pahit, tetap dia akan menjadi orang yang jujur, ya. Di depan ngomongnya seperti ini, di belakang pun juga seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bermuka dua. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena adalah fasidqul lisani awwalus sa'adati. Kejujuran lisan itu adalah awal dari kebahagiaan. Man qalla sidquhu, barang siapa orang yang memiliki kejujuran, qalla sidquhu, ya, maka dia juga akan sedikit pula temannya, sedikit pula orang yang mempercayai dia karena dia tidak jujur. Ya. Saya yakin jenengan pengen atau jenengan kalau pengen berteman pasti dengan orang-orang yang jujur. Ya. Tidak suka dengan orang-orang yang suka bohong, orang suka dusta, pasti jenengan tidak suka. Nah, maka kan kalau saya kembalikan pula, kalau jenengan pengen disukai orang, pengen jenengan itu
dijadikan orang itu teman nyaman, jadilah orang yang jujur, janganlah menjadi orang suka bohong, suka dusta. Ya. Karena tadi man qalla sidquhu qalla sadiquhu, barang siapa yang dia itu sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya. Ini adalah yang pertama, pemberian Allah, kejujuran. Apakah kita akan termasuk yang seperti ini, yang bisa jujur secara terus-menerus dan bisa qanaah menerima takdir Allah kondisi apapun? Adalah jenengan paham bahwasanya rukun iman itu ada berapa Pak? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua malaikat Allah, yang ketiga apa? Kitab Allah, kemudian Rasul Allah, yang kelima hari akhir, dan yang keenam takdir Allah, baik atau buruk. Senenge awake dhewe iki gelem ngimani nek pas ke apa ketentuan-ketentuan baik. Wah, pas lulus, pas lagi apa jualan yo lagi entuk banding oke, yang awake sehat terus, entuk manganan panganan terus enak-enak ngono. Tapi nek terhadap sebuah ketentuan-ketentuan yang tidak menyenangkan, nah di sini diuji keimanan kita. Apakah kita juga mengimani sesuatu yang tidak kita sukai? Loro misalkan, ya, mendapati hal yang tidak menyenangkan kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada teman kita, ataupun di sekeliling kita. Apakah kita juga akan masih iman terhadap ketentuan Allah tersebut? Ya. Wasani, yang kedua hadirin sekalian, kata dari Abu Bakar, sabrun kamilun, yakni adalah kesabaran yang sempurna. Sabar kuwi gampang nek ngomong nek nglakoni, insyaallah. Nek pas lagi ono sing musibah, awake dhewe moro, Bu, Pak, sing sabar yo. Gampang kalau kita ngomong seperti itu. Tapi nek coba ngelampaui dhewe kita yang kondisi tersebut seperti itu, ya belum tentu mudah. Padahal di sini kata Abu Bakar yang akan mendapatkan bebas dari bencana dan penyakit tadi adalah sabrun kamilun, yakni sabar yang sempurna. Ma'ahu beserta dari sabrun kamilun tadi adalah syukrun daimun, syukur yang terus menerus pula, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu. Ruya, telah diriwayatkan annahu, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, afdhalul imani as-sabru was-samahah, ya. Paling utama atau seutama-utamanya keimanan adalah kesabaran dan kemurahan hati, ya. Toleransi, ya, murah hati, ya. Rawahu Ad-Dailami, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ni'ama silahul mu'mini as-sabru wa du'a. Telah diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik senjata orang mukmin itu adalah sabar dan doa. Sabar dan doa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam kitab ini juga menukil perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Kaifa yahsunu minka al-ujbu fi amalika wa ru'yatu nafsika fiha wa talabul a'wadi 'alayha wa jami'u dhalika bi taufiqillahi ta'ala wa fadlihi wa in kunta taraktal ma'siyata fa bi hifdhihi. Ya. Telah berkata Syekh Abdul Qadir Jilani, bagaimana bisa bagus darimu sifat ujub, sifat malah nggak bisa, yes.
Bagaimana bisa bagus darimu sifat ujub atas amal-amalmu, ya, dan memandang dirimu dalam amal tersebut serta meminta balasan atas amal tersebut, sedangkan semua itu datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kok iyo bisa-bisanya kita itu ujub membanggakan diri. Wah, aku iso lakoni ngene lan. Bagaimana mungkin kita akan bisa ujub seperti itu, padahal seluruh kenikmatan kita bisa melakukan amal soleh itu juga atas karunia Allah, atas taufiknya Allah. Jenengan saged rawuh mriki. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tanya lamun bisa nyampe sini. Tidak akan mungkin bisa bergerak kaki kita kalau hati kita tidak ada kekuatan keretak hati yang kuat untuk bisa hadir di majelis ini. Tidak akan mungkin bisa jenengan bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono kok dibanggakan. Barang-barang kita, kemudian harta-harta kita semua datang dari Allah. Gitu kok kita membanggakan diri dari amal-amal kita dan kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana bisa bagus darimu sifat ujub atas amal-amalmu dan memandang dirimu dalam amal tersebut serta minta balasan atas amalan tersebut, sedangkan semua itu adalah karena taufik Allah taala dan juga karunia-Nya. Ya. Kemudian beliau tadi melanjutkan wa in kunta tarattal maksiata fa bihifzi, dan jika engkau ternyata terbukti bisa meninggalkan perbuatan maksiat, itu pun juga atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan pada diri kita sendiri. Karena mampunya kita untuk melakukan amal soleh itu juga semuanya total dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisanya kita terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan itu pun juga atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, di manakah engkau dari rasa syukur atas hal itu dan juga pengakuan terhadap nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepadamu atas kenikmatan itu, yang mestinya ketika kita diberikan karunia oleh Allah dan juga diberikan taufik dari Allah untuk melaksanakan amal-amal soleh, itu kita harus bersyukur atas karunia tersebut dan juga berterima kasih kepada Allah atas kita dijauhkan dari kemaksiatan karena penjagaannya. Itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada kepantasan bagi kita untuk ujub membanggakan diri kita. Doaku ya, ini pengajian ini rano aku ya paling ya ora iso mlaku misalnya jangan sampai ada terbetik sedikit pun seperti itu. Siapapun kita, aku dan nek aku iki yo nampo jenenge ora nampo. Kalau tidak ada dari Allah, campur tangan Allah, pertolongan Allah, tidak akan mungkin mampu bisa kita melakukan amal soleh itu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dhaif, kita itu dhaif. Betul-betul kita itu dhaif. Ya. Untuk sekedar menghadiri kajian saja, kalau ada tanpa kerentak hati dikuatkan oleh Allah, ya. Saya tadi sempat membuat sebuah tulisan itu. Orang itu kalau memang sudah niat, maka dia akan benar-benar mengusahakan betul. Tapi nek wis niat wae ya serano, pasti dia akan sibuk mencari alasan. Sing ngene lah iki sih aku sing repot ngene, padahal itu hanya sekedar mencari alasan saja. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi itu. Yang kedua adalah sabrun kamilun wa ma'ahu, beserta sabrun kamilun adalah sabrun daimun, sabaran yang sempurna dan juga syukur yang terus menerus. Syukur terus menerus ini yang agak susah.
Karena untuk kita bisa mensyukuri sesuatu itu bukan perkara yang mudah. Bahkan Allah menghentikan di dalam Al-Quran, orang yang mau bersyukur itu cuma bagiannya sedikit sekali. Bagian ataupun golongan orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Ya. Wastanisu, dan yang ketiga, kata Abu Bakar Asy-Siddiq, fakrun daimun, yakni adalah kefakiran yang terus menerus. Kefakiran yang terus menerus. Nanti mulai akan saya tanya lagi, benar kalau mau mendapatkan ini dan akan bisa menjadi seorang yang mendapatkan derajat muqarrabin dan sebagai seorang mutaqi, dia akan terbebas dari segala penyakit dan bencana. Maka syaratnya yang ketiga, maka Allah memberikan pada dia fakrun daimun, kefakiran yang terus menerus, mahu zuhdun hadirun. Beserta dari kefakiran tersebut adalah ada sikap atau zuhud, ya, zuhud yang hadir secara nyata, ya. Bukan hanya sekedar lamis ngomong tok, tapi benar-benar zuhud, ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ya ma'syaral fuqara'i aktullaha ridho min qulubikum taghfaru bithawabi fakrikum wa illa falah. Ini kayaknya hadis ini diperuntukkan untuk kita, ya. Wahai golongan orang-orang fakir, ya, wahai golongan orang-orang yang miskin, berikanlah kepada Allah keridhaan hati kalian, maka kalian akan memperoleh pahala dari kemiskinan kalian. Ketika Allah memberikan pada kita kondisi fakir, ketika Allah memberikan pada kita kondisi miskin dan kita ridho atas ketentuan itu, maka kita akan mendapatkan pahala, ya. Wa illa falah, ya. Nah kalau tidak, ya jenengan tidak akan mendapatkan pahala itu. Makanya ini. Nah nanti kembali saya tanyakan lagi, gelem tidak dalam kondisi tadi, kalau akan mendapatkan kondisi muqarrabin dan juga mutaqin, dia akan terbebas bencana dan juga dari penyakit tadi, maka dia dalam kondisi fakrun daimun, fakir secara terus menerus. Tetapi di sisi lain fakir, di sisi lain dia zuhud, ya. Zuhud terhadap dunia, ya. Dia tidak begitu membutuhkan, bukan berarti tidak butuh dunia. Dunia itu butuh, tapi dalam rangka digunakan dalam orientasi akhirat, ya. Dia lebih memalingkan dirinya kepada akhirat daripada dunia. Dunia itu ada di tangan, bukan di hati, ya. Qala ba'dul hukama istighna'u 'anis khairun min istina'ika bi. Ini kalau disebutkan juga, ini yang berkata ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya ketidakbutuhanmu terhadap sesuatu itu lebih baik daripada ketergantunganmu padanya. Maksudnya adalah ketika, ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang dia tidak terlalu banyak membutuhkan sesuatu. Karena kalau dia terlalu banyak membutuhkan sesuatu, ya, orang yang cukup itu adalah orang yang tidak banyak membutuhkan sesuatu, ya. Karena apa? Ketika dia nanti banyak membutuhkan ini, untuk menjadi seorang yang cukup kok dia harus membutuhkan banyak sekali hal, ya. Kudu ini enggak. Orang yang dia tidak begitu banyak membutuhkan itu, inilah orang yang beruntung daripada dia akan tergantung terhadap hal-hal tersebut. Maksudnya seperti adalah istighna'u 'anis khairun min istighna'ika bihi. Jadi kita tidak terlalu, untuk menjadi seorang yang merasa cukup itu tidak harus dengan membutuhkan berbagai hal, ya. Cukuplah nek jenengan kita untuk menjadi seorang bahagia, bangun pagi,
Kalau yang bagi masih punya istri, oh isi ono bojone, oh isi iso ambekan, ternyata ya iso melek, alhamdulillah, bojone ya iso masak, delok mlaku meneh, ya isi ono anake lagi maca Al-Qur'an utawa bersolat bareng-bareng saka masjid, ya. Tidak harus dengan yang macam-macam, makan ya cukup misalkan sepiring yang ada, tidak harus sing mewah-mewah, ya. Jangan sampai kita tergantungkan sesuatu untuk menjadikan diri kita cukup itu dengan sesuatu yang macam-macam tadi. Warrabi'u, dan yang keempat kata Abu Bakar As-Siddiq, fikrun daimun ma'hu batnun jai'un. Ya, ini adalah tafakur yang terus-menerus. Ya. Dia senantiasa memikirkan segala sesuatu terus-menerus. Ya. Batnun ma'ahu, bersama tafakur tadi adalah batnun jai'un, yakni perut yang lapar. Kembali nanti saya tanya lagi, mau tidak yang kondisi seperti ini? Tadi dah dalam kondisi fakir tapi juga harus zuhud. Yang keempat adalah dia senantiasa berpikir pada apapun, ya, dan dia disertai dengan kelaparan atau batnun jai'un, ya, dan maksudnya adalah perut yang lapar. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tafakkaru fi kulli syai', ya. Diriwayatkan Kanjeng Nabi telah bersabda, tafakkaru fi kulli syai', bertafakkurlah kalian kepada segala sesuatu, wala tafakkaru fi dzatillahi, akan tetapi kalian jangan sampai berpikir tentang bagaimana sih zatnya Allah. Tidak boleh, ya. Kita boleh memikirkan segala sesuatu karena memang kita diberi akal, ya. Kita berpikir atas ayat-ayat Allah, kata kebesaran Allah. Allah menghentikan di dalam Al-Quran, nanti bisa jenengan buka surah Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, si ulil albab, untuk ulil albab. Di situ diartikan orang yang mempunyai pikiran, orang yang punya akal. Nek wong sembarang ngarani wong sing duntek, ya. Ulul albab, siapakah dia? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ayat 191. Ulul albab itu adalah dia yang mereka itu yang senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam segala kondisi, baik dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa bertafakur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Kemudian dia seraya berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh Engkau telah menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada kesia-siaan, ya. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini adalah ciri-ciri ulul albab yang dia senantiasa tafakur. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikan tadi, tafakkaru fi kulli syai', bertafakkarlah, pikirlah kalian atas segala sesuatu, wala tafakkaru fi dzatillah, tetapi jangan sampai berpikir bagaimana sih zatnya Allah. Fa inna baina sama'i sabi'a ila kursi sama ala nurin wa huwa fawqa dzalik. Ini tentang masalah nanti bagaimana zatnya Allah, atau bagaimana atas kuasanya Allah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang keempat adalah senantiasa tafakur terus-menerus yang dibarengi dengan perut yang lapar, ya. Dia tidak terlalu kenyang, ya. Wal khamisu, dan yang kelima, huznun daimun, adalah kesedihan yang terus-menerus. Nah, mau deh dengan dalam kondisi husnun, ya, dalam kondisi sedih yang terus-menerus, ma'ahu, ya, beserta dari husnun daimun tadi khaufun muttasil, yakni adalah rasa takut yang
berkelanjutan. Ya. Rasa takut yang berkelanjutan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam lau ta'lamuna ma lakum 'indallahi la ahbabtum an tasdadu faqatan wa habatan. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang menampar kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Seandainya kalian itu mengetahui tentang ganjaran untuk kalian di sisi Allah, ya. Lau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum an tasdadu faqatan wa hajatan. Ya, ini saya kalian itu akan mencintai bertambahnya fakir dan juga butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bahasanya ketika kita itu ridho dalam kondisi fakir tadi, itu kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak ridho, kita sudah dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, dan tapi kita tidak ridho, ya tidak dapat pahala. Ini jalur kita atau pengen mendapatkan pahala, ya sebetulnya itu kita ridho terhadap kondisi kita. Kalau kondisi kita fakir. Ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i ilman ayyashallaha. Cukuplah bagi seorang hamba dikatakan berilmu jika dia takut kepada Allah. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang takut pada Allah. Jangan bisa nanti buka di Al-Quran pula, kalau tidak salah Fatir 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana ini kama bil mar'i ilman ayyaksallaha ya. Cukuplah bagi seorang hamba dikatakan berilmu jika dia takut kepada Allah. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud juga beliau mengatakan tentang orang alim, laisa al-ilma an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khasiyah. Bukanlah dikatakan orang berilmu, bukanlah orang yang dikatakan orang alim itu adalah orang yang pintar ngomong, yang pintar orasi, yang pintar mendalil. Bukan itu. Walakinnal ilma an kasratil khasiyah. Akan tetapi orang alim itu, orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dia itu takut kalau ternyata selama ini masih belum mampu atau belum bisa menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Yang seharusnya kita bisa menjalankan perintah tersebut, masih meliruakan perintah-perintah Allah. Dan kita itu takut kalau ternyata kita itu masih sering melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kita itu dilarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan, tapi kita masih menerjang pula, kita masih melanggar. Allah melarang kita itu untuk ghibah, ternyata kita masih suka juga menjadi hobi ghibah. Allah melarang untuk ngapusi, masih pula kita ngapusi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kafa bil mar'i ilman ayyashallah, cukuplah bagi seorang hamba dikatakan berilmu jika dia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan ayyajaba bi nafsi, dan cukuplah bagi seorang hamba dikatakan bodoh jika dia ujub, dia bangga pada dirinya sendiri. Kuwi wong goblok, aku ya. Itu orang bodoh. Ciri-ciri orang bodoh adalah dia ujub pada dirinya sendiri, bangga pada dirinya sendiri. Yang tadi di awal bahasanya kita itu bisa begini begitu, itu adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala sejatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nah, ini juga kita berharap di dalam hadis yang berikutnya ini adalah Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam innama yadkhulul jannata may yarjuha wa innama yastanibu nara man yakhafuha wa innama yarhamullah may yarham. Sesungguhnya yang akan masuk surga hanyalah orang-orang yang mengharapkan surga tentunya. Sebagaimana Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, ya, semua umatku itu akan masuk surga kecuali sing ra gelem, sing enggan. Jenengan terus masuk surga Pak Bu, mau nggih? Dan semoga masuk surga. Karena
ayat hadis tadi itu disebutkan seperti itu. Sesungguhnya orang yang masuk surga itu adalah orang yang mengharapkan. Tapi kalau di hadis yang lain kan Nabi ngendikan semua umatku akan masuk surga kecuali sing gelem. Ya agak jenggat atau agak iskal juga para sahabat, mosok ora gelem. Ya. Kalau yang taat pada Allah itulah yang masuk surga, tapi kalau yang dia itu tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk yang enggan masuk surga. Nah, kita baru koreksi pada diri kita. Kita termasuk yang mana? Kita pengen surga, kita pengen masuk surga, tapi apakah kita termasuk sing taat atau tidak? Ya. Wa inna ma yajtanibun nara man yakhafuha. Dan sesungguhnya orang yang menjauhi neraka hanyalah orang yang takut padanya. Ya. Wa inna ma yarhamullahu may yarham, dan sesungguhnya Allah akan mengasihi hanya kepada orang yang mengasihi. Wasadisu juhdun, ya. Dan yang keenam adalah juhdun, usaha, kerja keras. Ayo masako. Ya. Maksudnya di sini adalah juhdun ini kerja keras, usaha, disebutkan masako dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi kesulitan. Ya. Orang yang nanti akan mendapatkan kondisi terlepas dari bencana dan juga penyakit itu, ternyata dia dalam kondisi senantiasa dalam juhdun tadi. Juhdun daimun, dalam kondisi sulit terus menerus ya. Jadi sekarang kondisi ini jenengan ini merasa ada kesulitan Allah, masalah ekonomi, sabar. Ya. Semoga saja kita termasuk ini gitu kan. Ma'ahu, beserta dari juhdun daimun, dari kerja keras atau usaha atau masakoh tadi, kesulitan yang terus menerus, badanun mutawadhi'un, yakni adalah badan yang tawadhu. Badan yang tawadhu diriwayatkan di dalam sebuah hadis, bersikap sederhanalah kalian. Ya, tawadhu, bersikap sederhanalah kalian. Kalimat ini tentunya akan disampaikan pada orang-orang yang memiliki kasta atau derajat harta sing tinggi lah. Nek sing wong kiri-kiri berarti miskin-miskin dia arep dinggukon atau perintah untuk sederhana iki ya wong di sini dalam kondisi miskin. Maka ini adalah orang-orang yang kaya. Bersikap sederhanalah kalian, kata Kanjeng Nabi, dan duduklah kalian bersama orang-orang miskin. Niscaya kalian akan menjadi bagian dari kalangan pembesar waliullah, ya. Dan kalian akan terlepas dari kesombongan. Ini adalah orang-orang yang mungkin orang-orang pejabat atau mungkin memiliki harta. Bersikap sederhanalah dan duduklah kalian bersama dengan orang miskin. Jangan risih duduk-duduk bersama mereka, bareng-bareng mereka, makan bareng dengan mereka, ya. Kalau jenengan sudah bisa melakukan seperti itu, maka akan hancur kesombongan, akan terlepas kesombongan kita. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Ya. Disebutkan kembali ada nukilan dari Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Setiap kali engkau melawan nafsumu, ya. Setiap kali engkau melawan nafsumu, engkau akan membunuh nafsumu dengan pedang pertentangan. Jadi ketika kita itu melawan hawa nafsu, inna nafsa la'amratun bisu, jangan bisa lihat di dalam surah Ibrahim ayat yang 53. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan, dan ini adalah bertentangan dengan ibadah. Nafsu itu mesti wegah nek dijak ibadah wegah. Ya. Setiap kali engkau melawan nafsumu dan engkau membunuh nafsumu dengan pedang pertentangan, maka Allah akan menghidupkannya. Ya. Maksudnya adalah ketika kita itu membunuh nafsu kita hidup lagi dan akan melawan kita. Ya. Dan meminta darimu syahwat kenikmatan. Ya. Nafsu itu akan senantiasa tadi ngajak kepada syahwat kenikmatan. Tetapi kalau kita senantiasa berjihad melawan dia, maka ketika kita tadi senantiasa berjihad melawan dia, melawan hawa nafsu itu, Allah akan mencatat bagimu pahala yang terus menerus. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti itu. Ketika kita itu melawan hawa nafsu dan terus nafsunya kemudian terbunuh tadi karena dengan pedang
dikatakan dari pedang pertentangan tadi, maka Allah akan menghidupkan nafsunya, masih menyerang kita, dan kita tetap terus berjihad melawan dia. Setiap kali kita berjihad melawan dia, maka Allah akan mencatat itu pahala yang terus-menerus. Makanya ketika Umar bin Khattab itu kan juga seperti itu. Dia tidak ingin nafsunya itu dipites atau dihilangin, tidak. Karena beliau mengatakan setiap saya melawan hawa nafsu saya, maka di situ saya akan dapatkan pahala. Maka itu kita pun juga seperti itu. Karena adalah nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan, bertentangan dengan kembali ke ibadah ya. Wa huwa makna qoulihi ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan inilah yang makna dari firman Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Maksudnya adalah lawanlah nafsumu wahai makhluk yang mulia sampai kamu itu nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan menolak nafsu dengan ibadah karena sesungguhnya nafsu menolak ibadah dan dia menginginkan kebalikannya. Jadi ketika kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin tadi, karena memang nafsu itu tolak belakang dengan ibadah. Dan kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah, maka di situ kita disuruh untuk senantiasa melawan hawa nafsu sampai akhir hayat kita. Wasabi'u, dan yang ke-7 rifqun daimun ya, sifat lemah lembut yang terus menerus. Ai fi jamil af'al, jadi di dalam setiap segala tindakan. Ma'ahu, beserta dari rifqun daimun adalah rahimun hadirun ya, yakni adalah kasih sayang selalu hadir. Disebutkan dalam sebuah hadis, sungguhnya Allah akan merahmati hamba yang penuh kasih sayang. Wal taminu, dan yang ke-8 hubbun daimun, yakni cinta yang terus-menerus. Maksudnya cinta di sini adalah fillahi ta'ala, cinta kepada Allah yang terus-menerus. Ma'ahu, beserta dari hubbun daimun, hayaun hadirun, yakni rasa malu yang hadir secara nyata. Ketika Kanjeng Nabi pernah bersabda, masing-masing dari kalian pengen masuk surga enggak? Pasti para sahabat itu mengatakan iya wahai Rasulullah. Maka Kanjeng Nabi ngendikan, pendekkanlah oleh kalian lamunan-lamunan gosok ya. Suruh kita itu tidak tulul amal, panjang anak-anak, maka kita harus memendekkan. Maksudnya tulul amal, panjang anak ini, aku pun habis iki, aku nek kerja, dua bojo, dua anakku tak nenek. Itu macam-macam panjang anak-anak ya. Ya seperti itu. Dan kita disuruh memendekkan anak-anak itu. Dan tetapkanlah oleh kalian ajal kalian di depan mata kalian ya. Jadi tidak panjang amal, tapi kita menetapkan ajal itu begitu dekat di hadapan kita. Dan malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Nah, di sini kemudian para sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah, masing-masing dari kami malu kepada Allah. Bukan itu maksudnya. Kanjeng Nabi ngendikan seperti itu. Akan tetapi rasa malu kepada Allah itu adalah kalian tidak melupakan kuburan-kuburan. Ya, bukan hanya sekedar pengennya kita hiburan terus, tapi juga kita tidak melupakan kuburan bahwa kita akan mati. Kerusakan jasad bahwa kita pun juga nanti akan rusak ketika sudah mati jasad kita. Kalian tidak melupakan perut dan sesuatu yang dia kandung, perut kita. Apa yang sudah masuk dalam perut kita? Apakah benar-benar sudah tersari yang masuk ke dalam perut kita benar-benar halal, tidak ada tercampur subhat ataupun haram? Dan juga kalian tidak melupakan kepala dan sesuatu yang ia muat, kepala kita. Jangan sampai melupakan kepala kita. Iki saiki mikir rokok wae. Pikiran ngeres atau pikiran sing taat di situ. Ya. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat, maka hendaknya dia meninggalkan perhiasan dunia. Disitulah rasa malu seorang hamba kepada Allah, dan di sanalah akan mendapatkan kewalian dari Allah. Wattasi'u ilmun nafi'un ma huwa amadun da'imun. Dan selanjutnya adalah yang ke-9, ilmu yang bermanfaat, dan beserta itu adalah amal yang terus menerus.
Pentingnya berilmu dan beramal. Kanjeng Nabi ketika pelajarilah oleh kalian ilmu sebanyak kalian inginkan untuk dipelajari. Namun Allah tidak akan memberikan manfaat kepada kalian dengan ilmu hingga kalian mengamalkan atas ilmu yang telah kalian ketahui itu. Dan yang ke-10, ini tinggal satu poin, wa asiru imanun daimun ma'ahu aqlun tsabitun. Yang ke-10 adalah iman yang terus-menerus. Bersama iman yang terus-menerus tersebut ada akal yang kokoh. Maka akal itu akan menjadi sumber adab. Ya. Sebagian ahli balaghah beliau berkata, sebaik-baik anugerah adalah akal, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Dan sebagian ahli adab berkata, sahabat setiap orang adalah akalnya, dan musuh setiap orang adalah kebodohannya. Dan benar-benar Allah telah menjadikan akal sebagai dasar agama dan penopang baginya. Ketika kembali saya lontarkan pertanyaan kepada jenengan, kalau memang ingin terhindar dari segala bencana dan penyakit, dan jenengan akan mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan akan mendapatkan posisi muqarrabin dekat dengan Allah dengan yang 10 tadi, kira-kira masih mau? Pripun Pak? Bu, mau ya. Tapi kondisinya tadi, ya, kondisinya fakir terus menerus, ya, perut lapar juga, yo iso bener-bener jujur apa orang? Juga enggak harus sabar dan juga harus syukur. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, yakni pemberian Allah yang menyelamatkan. Semoga Allah memberikan karunia tersebut kepada kita semua, dan kita pun juga diberikan kemampuan dan kekuatan sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang mendapatkan kenikmatan tadi, yakni dijauhkan dari bencana dan penyakit, serta kita mendapatkan predikat muttaqin serta posisi muqarrabin. Amin Allahumma amin. Baik, kita cukupkan dengan mengakhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.